nggak kerja, yang kerja orang tua di rumah, tapi guru tetap dapat gaji gitu. Enak sekali, enak sekali. Enak sekali. Enak. Indonesia maju. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan saya Intan Zahra. Yuk ngobrol santai bareng Siva dari SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar, Cawas, Klaten. Pendidikan adalah suatu aspek yang penting bagi kehidupan kita. Entah itu dari pendidikan agama, pendidikan ilmu pengetahuan, dan juga pendidikan perilaku. Berbicara tentang pendidikan pastinya tidak terlepas dari kata sekolah dan kata guru. Karena pendidikan berjalan di sekolah dan dijalankan oleh guru. Lalu, kalau di masa pandemi seperti ini, bagaimana? Sekolah dan guru tidak bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Telah hadir bersama saya dua narasumber yang merasakan langsung mengajar di masa pandemi ini. Sebelah kanan saya ada... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Setiawan di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. Saya diberikan amanah di bagian kurikulum. Ya. Di sebelah kiri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Retnabsari. Kebetulan tahun ini saya menjadi wali kelas 1 Khalid bin Walid. Ya. Sebelumnya saya mau tahu dulu ini, sudah berapa lama mengajar menjadi guru? Dari Bu Pak Fatim Hari dulu. Pak Hari dulu aja. Pak Hari. Ini kayak yang lebih tua gitu ya. Enggak kan, Ari Jalu Pawamuna Ala Nisa nih. Oke. Laki-laki dulu. Alhamdulillah untuk saya mulai jadi guru tahun 2003. Berarti sekarang berapa tahun ya? Sudah seumuran saya. Seumuran anjingnya. Tambahnya maksudnya 17 tahun itu tambahnya gitu ya. Iya. Oke. Boleh. Gitu. Gitu Bu. Oh, Bu Fatim. iya. Kalau Bu Fatim berapa lama? Saya baru mulai tahun 2011 di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. Berarti sudah 9 tahun ini. Kurang lebih seperti itu. Dari 17 tahun, 9 tahun, dan saya adiknya. Ini berarti sudah melewati berbagai macam lika-liku menjadi guru, berbagai macam keadaan. Kalau di masa seperti ini, di masa pandemi seperti ini, tanggapan Bapak dan Ibu bagaimana? Masa pandemi yang tiba-tiba semua orang jadi harus di rumah. Dampaknya bermacam-macam bagi kehidupan, dari kehidupan ekonomi, dari agama, politik, tentunya pendidikan. Nah, tanggapannya seperti apa? Dari siapa dulu nih? Dari Siapa First. saja Dari boleh. First. Oh, iya. Silahkan. Karena COVID-19 ini tidak hanya dialami oleh kita ya, jadi semua secara global juga kita mengalami pandemi seperti ini. Ya, tugas kita sebagai orang yang beriman pertama adalah tawakal dulu, gitu. Karena apapun yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah diizinkan. Apalagi untuk pandemi seperti ini, berarti menguji kita juga apakah keimanan kita bertambah atau malah berburuk sangka. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, sehelai daun yang jatuh di bumi itu sudah diatur oleh Allah. Jadi tugas kita hanya tawakal dan berusaha. Jadi tawakal ya. Pak Hari bagaimana tanggapannya? Baik, kalau menurut saya masa pandemi ini merupakan suatu masa yang tentu saja berbeda dengan kita mengajar dulu ya. Ya. Dan kalau kita mau mencermati dari kejadian-kejadian di masa pandemi ini, sebetulnya ini adalah ujian dari Allah. Seperti Bu Fatim tadi ya, ini adalah ujian dari Allah. Apapun keadaan yang terjadi di dunia ini, bahkan kehidupan dan kematian kita merupakan ujian dari Allah. Siapa yang lebih baik amalnya, begitu.
Jadi kita tetap harus selalu tawakal, husnudon sama Allah gitu ya. Memohon pertolongan supaya pandemi ini segera berakhir gitu. Pandemi ini kan sangat berdampak bagi kehidupan nih, kehidupan politik dan lain-lainnya, terutama di pendidikan yang paling dirasakan ekonomi dan pendidikan. Dampak yang kita rasakan terutama di Sinar Fajar itu seperti apa dampaknya? Ya kalau dari Bu Fatin dulu. Baik, kalau kita sebagai guru di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar itu sangat berdampak sekali. Biasanya kalau kita di sekolah kita langsung tatap muka ya dengan murid-murid kita. Kemudian begitu pandemi COVID-19 terjadi, langsung sekolah berhenti, kita tidak bisa tatap muka, otomatis pembelajaran melalui daring atau online. Nah, ini yang ternyata teknologi yang digadang-gadang bisa menggantikan sosok peran guru, ternyata tidak bisa gitu kan, tidak bisa sepenuhnya menggantikan guru gitu kan, secanggih apapun teknologi yang diterapkan, karena antara guru dan murid ini sudah ada apa ya namanya, saat pembelajaran terjadi ada ikatan emosional gitu juga pas pembelajaran seperti itu berlangsung. Jadi secanggih apapun teknologi tidak bisa menggantikan peran seorang guru. Kalau dari Pak Hari sendiri? Oke, baik. Perubahan yang terjadi setelah masa pandemi ini otomatis ada perubahan model pembelajaran atau perubahan sistem pembelajaran yang kita terapkan ke para murid. Jadi di awalnya kita melaksanakan secara tatap muka di sekolah, tapi setelah adanya pandemi otomatis kita melaksanakan secara daring atau secara online. Otomatis ada jarak antara guru dan murid. Jadi guru melaksanakan atau memberikan tugas-tugas secara daring dan anak-anak mengerjakan di rumah. Otomatis dampaknya adalah pada orang tua. Jadi orang tua selain berfungsi sebagai melaksanakan tugas yang lain di rumah tangga mereka, juga tambah fungsinya sebagai guru yang mengajari anak-anaknya di rumah. Mungkin dampaknya seperti itu. Dampaknya sangat luar biasa ya berarti pandemi ini. Lalu pernah tidak di luar sekolah, di lingkungan kita atau saat kemana berbelanja terus dengar orang tua ngobrol tentang pandemi ini, tentang pendidikan, pernah mendengar kata-kata, wah enak ya guru, jadi guru itu enak, nggak bekerja, nggak ngajar, yang ngajar orang tua tapi tetap gitu gajinya. Tapi ngomong-ngomong ini pengalaman pribadi atau enggak ya, dengar sendiri gitu ya Bu ya? Ya seperti itu, mendengar sendiri, dan banyak kan juga di sosial media, terutama kayak saya kan pengguna Instagram nih, banyak kalau ada materi-materi atau berita di Instagram tentang pandemi, tentang pendidikan yang katanya mau begini, terus komen-komennya guru nggak kerja, yang kerja orang tua di rumah, tapi Tetap bayar sekolah. bayar sekolahnya tetap bayar, guru tetap dapat gaji gitu. Enak sekali, itu namanya gaji buta kan gitu. Nah, pendapatnya seperti apa? Pernah mendengar seperti itu? Oke. Kayaknya menarik sekali ini ya. Jadi menurut saya yang pertama, untuk menanggapi hal ini, kita menanggapinya dengan kepala dingin lebih dahulu ya. Jangan sampai kita sebagai seorang guru malah tersulut emosinya gara-gara ada ya komen-komen gitu ya, Bu, ya, komen-komen yang kurang nyaman kita dengar di telinga. Karena memang kita pelaksana pendidikan, jadi pelaku di dunia pendidikan, ujung tombak di dunia pendidikan. Jadi kalau kita mau mencermati sebetulnya, ya, semacam uang sekolah yang ditarik oleh sekolah luar negeri, kalau saya bilang sekolah luar negeri, gitu ya Bu ya, kayak kita kan luar negeri ya, swasta kan gitu ya, oke. Jadi sebuah keniscayaan, dan memang itu yang semua orang saya kira udah tahu, ruhnya sekolah swasta itu adalah dari uang sekolah yang ditarik dari wali. Dan seandainya ruh pada jasad itu udah nggak ada, otomatis kan tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak begitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau mencermati lebih dalam lagi, guru walaupun semasa pandemi ini mereka tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang guru. Jadi mereka menyusun rencana pembelajaran, kemudian memberikan tugas-tugas ke murid, kemudian setelah murid mengumpulkan tugas juga dikoreksi seperti itu, kemudian kita juga memberikan nilai atau asesmen begitu ya.
Jadi tetap tidak menghilangkan fungsi dari seorang guru. Bukan berarti pandemi kita ini dari guru berubah ya, berubah profesinya. Tahu-tahu guru kok jadi nggak guru atau yang lain. Tapi tetap menjadi seorang guru. Bahkan kalau kita mau menyadari, kita tuh jadi guru tuh selama 24 jam dalam sehari. Iya, Kadang malam hari, pengalaman ya wali kelas gitu ya Bu ya. Jadi kalau malam kadang ada komplain dari orang tua ataupun masukan-masukan dari orang tua, tetap kita terima Atau tugas yang baru dikumpulkan pada malam hari betul, gitu ya, Pak. nah, di situ. Jadi sebetulnya kalau kita mau memahami ya, jadi membuka diri, membuka open minded begitu ya. Jadi istilahnya tidak ada kok istilahnya terus guru enak-enakan saja dapat gaji buta, bukan. Karena ini kita hanya metodenya yang berubah. Iya. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Dari Ibu. Mungkin yang berkomentar itu hanya melihat dari satu sisi saja, gitu. Belum melihat secara keseluruhan seperti yang disampaikan Pak Hari tadi, gitu kan. Kita sebagai guru pun saat pandemi juga masih melaksanakan tugas, gitu. Administrasi guru tetap berjalan, gitu kan, mengolah nilai menjadi rapot dan sebagainya. Kalaupun ada yang berkomentar seperti itu, makan gaji buta dan sebagainya, itu adalah hak masing-masing individu. Kita tidak bisa melarang juga karena sudah diatur undang-undang juga kan, hak untuk mengeluarkan pendapat, gitu kan. Kalau menurut saya ya tidak masalah, silakan berpendapat. Kita tetap melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai guru, gitu. Oke, Bu Fatim tadi lanjut ya untuk menanggapi yang komentar tadi. Mungkin kita perlu sedikit memahami posisi mereka atau kondisi mereka sekarang yang memberikan komentar kurang nyaman. Mungkin mereka adalah salah satu dari orang-orang yang terdampak secara ekonomi di era pandemi ini. Betul. Mungkin mereka salah satu dari orang-orang yang mungkin dinonaktifkan dari tempat mereka bekerja ataupun sudah dipulangkan dari tempat mereka bekerja. Ini menjadi sebuah pressure bagi mereka ataupun tekanan bagi mereka yang tentu saja ketika ada tugas-tugas dari sekolah dibawa ke rumah, orang tua harus membantu. Mereka ada beban psikologi yang mereka terima. Dimana Jadi mereka harus istirahat malah. Nah, ada tekanan secara ekonomi, ada tekanan lagi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh putra-putri mereka. Ini menjadi sebuah beban psikologi tersendiri bagi mereka. Jadi tetap kita memahami sih apa yang mereka lontarkan, cuma memang perlu komunikasi yang baik begitu. Dan satu tambah lagi untuk sekolah kita, jadi setelah adanya pandemi dan dari Dinas Pendidikan sudah memberikan instruksi untuk pembelajaran jarak jauh, dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, dari stakeholder yang berkompeten di sekolah termasuk majelis Dikdasmen, kemudian juga komite, kita memberikan istilahnya ada rasionalisasi ya anggaran gitu. Jadi boleh potong kalau ngomong kayak gitu. Itu ada namanya menyesuaikan anggaran dikarenakan pandemi, dan untuk sekolah kita insya Allah untuk uang makan dan juga transportasi antar jemput siswa itu ditiadakan selama pandemi ini. Jadi saya kira tidak semata-mata memungut atau menarik uang sekolah, tapi juga ada pertimbangan tertentu yang ada penyesuaian dalam anggaran. Begitu. Itu ya, menjadi guru itu memang harus profesional gitu. Jadi untuk menjaga keprofesionalan kita sebagai guru, yang kita lakukan apa nih? Yang kita upayakan supaya tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai dengan baik, materi-materi bisa terserap oleh murid-murid kita, tugas-tugas bisa berjalan dengan lancar. Upaya apa yang bisa kita lakukan? Dari siapa dulu ini? Dari Bapak dulu aja. Saya dulu ya. Oke. Memang kita secara umum di kurikulum ya, mungkin harus memikirkan semua kelas. Jadi kita ada 22 rombel ya Ibu ya. Iya. Berapa muridnya Bu? 500. Kurang lebih pas. Itu nyawa loh Bu, itu Bu. Gitu ya. 500-an ya. Jadi dengan 22 rombel kita perlu memikirkan semuanya agar bisa lancar pembelajarannya begitu nggih. Jadi untuk memberikan deskripsi dari pembelajaran kita bagi jadi dua macam, yaitu sebelum pandemi dan sebelum tahun pelajaran baru dan sesudah tahun pelajaran baru. Jadi sebelum tahun pelajaran baru kemarin, jadi dari bulan Maret sampai Juni, kita murni mengadakan pembelajaran secara daring gitu ya Bu ya. Iya. Jadi secara online, dari kita 100% daring ya Pak? Ya, 100% daring karena memang belum boleh sama sekali untuk tatap muka. Iya. Dan setelah tahun ajaran baru, kita mulai mengadakan evaluasi. Kita memberikan istilahnya kesempatan untuk wali untuk memberikan pendapat mereka. Iya. Jadi kita adakan paguyuban wali. Kita mengundang wali santri atau wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6, kita bagi dengan shift ya Ibu ya? Iya, betul. Jadi memang tidak boleh mengadakan acara-acara yang berkerumun Jadi orang. harinya beda Harinya gitu beda. ya? Iya. Kelas 1 di hari terpisah,
kelas yang 2 sampai 6 di hari yang lain gitu ya. Jadi Iya. kita memberikan kesempatan bagi wali murid untuk menyuarakan aspirasi mereka, dan kita juga memberikan penawaran solusi dari permasalahan selama pandemi atau selama pembelajaran daring. Dan sebagian besar dari wali, kalau kita hitung berapa persen ya kemarin ya, 99, sekian persen gitu, Iya. Hampir seluruh wali persen. murid menginginkan untuk memasukkan untuk masuk tatap muka di sekolah. Iya. Tapi yang jadi kendala memang dari pihak dinas belum mengizinkan untuk tatap muka. Nah, ini yang jadi PR kita. Kita dari pihak sekolah memberikan salah satu alternatif yang win-win solution ya. Jadi Iya. tengah-tengah. Walaupun kita belum bisa memasukkan siswa, kita adakan solusi yaitu homeschooling namanya. Jadi homeschooling ini adalah kita belajar di rumah dengan kelompok-kelompok kecil. Iya. Tentu saja kita pilih di tempat-tempat yang memang daerah yang hijau, tidak rawan ya, tidak Tidak terkena COVID ya, atau tidak apa terkena gitu. COVID daerah itu begitu. Jadi deskripsinya adalah dari satu kelas atau satu rombel itu kan ada sekitar 28 murid. Iya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi otomatis sekitar 7 murid begitu. Nanti mereka dikumpulkan dalam satu rumah yang berdekatan, area yang berdekatan. Nanti Bapak Ibu guru yang di sekolah itu nanti pergi ke rumah-rumah untuk memberikan atau menyampaikan materi pelajaran. Dan dari 22 rombel itu kalau di masing-masing rombel ada 4 kelompok, otomatis Iya. ada 4 berapa Bu? Masing-masing. Masing-masing 4 kelompok ya. Iya. Berapa itu berarti? Banyak ya? Banyak. Ada 88 kelompok iya. otomatis begitu nggih. Dan untuk satu kelas atau satu rombel itu diampu oleh wali kelas dan satu teaching team atau tim teaching begitu. Jadi Satu teknisnya guru. gimana itu Pak? Nah, teknisnya nanti dalam satu kelompok nanti diampu oleh satu guru, bisa wali kelas, satunya lagi ada teaching team gitu ya. Oh begitu. Dan nanti mereka masuknya 2 kali Seminggu. dalam seminggu gitu. Dengan kita atur jadwalnya Iya. gitu ya Ibu ya. Betul. Dan dari 22 rombel itu kalau dikalikan 2 jadi wali kelas dan tim berarti butuh berapa guru itu? 88 nih. 2 kali 22 ya. Oh, iya, 44 Oh, iya. pengajar ya. Pada kita posisinya sekarang kondisinya berapa guru? 42. Kurang 2 lagi. Nah, ternyata ada kurang tenaga pengajar, akhirnya untuk kelas atas kita modifikasi. Jadi ada per hari kita atur berbeda untuk pengampu di kelompok-kelompok tersebut. Kelas atas itu kelas Kelas berapa? 5, 6. Oh, Ya, kelas 5. gitu ya. Kalau dari Bu Fatim ada tambahan? Ya, biasanya kalau kondisi terjepit, kondisi kita dipaksa keluar dari zona nyaman, Iya. seperti yang Pak Hari sampaikan tadi, SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar juga memilih untuk memberi solusi gitu kepada orang tua murid. Salah satunya dengan program homeschooling berbasis zonasi tadi, gitu, yang awal-awal mungkin disampaikan kepada orang tua wali murid juga merasa gamang gitu, merasa galau. Apakah aman homeschooling yang dilakukan oleh sekolah kita? Apakah ini boleh gitu kan? Nah, ternyata setelah kita juga berdiskusi dengan dinas terkait gitu kan, kita sudah melaksanakan. Ternyata di Kabupaten Klaten khususnya itu hanya ada 2 sekolah swasta ya yang melaksanakan homeschooling seperti ini. Jadi salah satunya sekolah kita. Jadi pencetus ya berarti. Muhammadiyah Sinar Fajar salah satunya yang melaksanakan homeschooling seperti itu. Iya. Baik. Sekarang program homeschooling berbasis zonasi ini sudah banyak diadopsi oleh sekolah lain gitu. Bahkan sekolah negeri pun juga ada atau mungkin diberi instruksi Istilahnya mungkin ya. ini Bu, home visit begitu. Oh, home visit. Ini Kalau malah menjadi sekolah instruksi negeri. dari Korwil Pendidikan semacam Ya. itu. Jadi Oh iya. sekolah negeri diminta untuk mengadakan home visit Oh, kepada iya, betul. murid-murid mereka. Oke. Jadi mulai bulan Juli kalau nggak salah, Juli Agustus kemarin udah membuat laporan untuk home visit ke rumah-rumah Ya, para mungkin murid. hampir sama, hanya mungkin kata-katanya saja ya. Namanya yang berbeda. Iya. Kalau sekolah luar negeri pakai homeschooling gitu ya. Ya lebih keren Bu. Oh iya, baiklah. Jadi seperti itu. Untuk teknisnya tadi ya, homeschooling tadi, rumah yang dijadikan tempat homeschooling itu harus memenuhi syarat gitu. Pertama, harus menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun gitu. Kemudian
gurunya, kita sebagai garda terdepan harus membawa hand sanitizer, kemudian memakai masker, face shield gitu. Anak-anak juga sama gitu kan, kita harus tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19 ini. Itu anak-anak harus memakai masker sebelum berangkat, selama pembelajaran pun juga harus memakai gitu kan, dan tetap diingatkan untuk selalu jaga jarak gitu kan, namanya apalagi anak-anak kecil ya. SD itu kan. Iya betul, sekali Kalau sama ketemu temannya gitu kan langsung yuh gitu riuh gitu kan. Bisa-bisa social distancingnya hilang gitu ya, Bu. Nah gitu, betul sekali, selalu diingatkan karena anak-anak seperti itu. Kalau Pak Hari ada tambahan lagi? Baik, untuk homeschooling ya, memang di awal mungkin ada, kalau saya pribadi mungkin ya, saya dari sini ya, jadi itu ada mungkin pertanyaan, bisa dikatakan sebagai pertanyaan dari salah satu gugus tugas COVID, mungkin menanyakan apakah homeschooling ini sudah mendapatkan approve dari dinas tempat, ataukah sudah melaksanakan protokol kesehatan apa belum begitu. Jadi kita jawab apa adanya. Jadi memang malah saran dari dinas pendidikan ataupun Korwil sendiri itu memang menyarankan agar sekolah negeri pun juga melaksanakan home visit. Jadi jangan hanya sekedar daring, tapi mereka atau guru-guru itu harus mengadakan home visit, berkunjung ke rumah-rumah murid mereka. Jadi awalnya sempat kita ada, bukan ragu namanya, tapi ada pertanyaan membuat kita agak sedikit, bukan pesimis ya namanya apa istilahnya, jadi agak mengurangi semangat sedikit, tapi setelah terjawab semuanya oleh dinas dan dari Korwil sendiri malah menyarankan seperti itu, membuat kita semakin yakin dengan adanya homeschooling ini, asal dengan melaksanakan protokol kesehatan. Ya, betul sekali, apalagi setelah kenaikan kelas itu kan semua materi-materinya kan juga baru-baru, kalau hanya dilaksanakan di sekolah dengan orang tua kan kurang. Dan satu jelas, lagi, ya. Untuk kelas 1 kan butuh MPLS. Iya. Apakah bisa MPLS secara daring ya? Kita kasih video begitu ya. Ya walaupun mereka belum datang ke sekolah, tapi paling tidak gurunya itu mereka sudah berkunjung ya. Iya. Dan alhamdulillah ya, rekan-rekan kita para guru bisa naik turun gunung, ada yang sebagian mungkin ada yang lokasinya menjelajah. Jadi sekalian hiking. Betul, sampai ke desa-desa begitu, dia mengetahui lokasi rumah-rumah para murid. Oke. Lalu setelah semua upaya yang dilakukan itu tadi dengan adanya program homeschooling, mimpi harapan Bapak dan Ibu mengenai pendidikan khususnya yang di Sinar Fajar itu bagaimana? Ada mimpi-mimpi atau harapan gitu kira-kira? Silakan Bu Fatim. Baik, harapannya saya pribadi mungkin sama dengan harapan semua orang. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, semua lini kehidupan kembali normal gitu kan, meskipun nantinya akan ada mungkin keterbatasan gitu, mungkin seperti kita harus memakai masker, harus sering cuci tangan dan sebagainya, tetap menjaga jarak, tapi tetap kita berusaha ingin supaya kita kembali seperti sedia kala. Nah harapannya juga sebagai guru ingin murid-murid bertemu di sekolah gitu, tidak hanya terbatas di homeschooling saja gitu kan. Saya seperti itu. Kalau untuk Pak Hari? Mimpi ya, tiap hari bermimpi ya kita ya. Bermimpi, tapi nggak tidur Pak. Okay. Yang penting nggak mimpi buruk. Kalau saya bilang mimpi ini, mimpi yang bisa diartikan ada dua ya, mimpi secara denotatif dan konotatif. Kalau konotatif ini berarti semacam harapan ataupun yang kita cita-citakan itu bisa tercapai begitu ya. Jadi harapan yang ingin kita capai. Jadi secara umum memang saya seperti guru-guru yang lain ya. Jadi di lubuk hati terdalam gitu ya. Jadi pengennya memang pandemi berakhir, kemudian kita aktivitas seperti sebelum pandemi. Walaupun saya baca-baca itu faktanya kemungkinan tidak bisa 100% seperti sebelum pandemi. Karena mungkin saatnya masuk pun harus ada shifting begitu, pembatasan kelompok belajar. Ya satu kelas pun ya kayak kita homeschooling dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian dengan protokol kesehatan, kemudian dengan aturan-aturan yang mesti kita jalankan begitu ya. Jadi memang tidak pulih total seperti sebelum pandemi, tapi harapannya memang anak-anak bisa masuk ke sekolah. Setidaknya bisa bersendal gurau di sekolah lagi, merasakan suasana sekolah. Dan satu fakta ya, kalau saya ngajar di satu kelompok tertentu, kadang mereka rindu bertemu dengan teman-teman yang lain di kelompok yang lain begitu. Jadi pinginnya memang segera ketemu. Beda kelompok. Apalagi yang kelas 1 belum
Belum sama pernah sekali belum belum pernah pernah. ketemu Iya. total gitu ya. Taunya hanya satu kelompok itu aja ya, Iya, Bu, berarti ya. ya temennya ya cuma itu kenalnya. Nanti kalau udah masuk semua, oh teman baru semua Ternyata lagi. banyak gitu Iya. temennya. Itu yang mimpi konotatif ya. Kalau Iya. mimpi yang denotatif gimana mimpi Gimana? konotatif? Mimpi yang benar-benar mimpi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau masa pandemi kan jangan sampai kita mengurangi produktivitas kita begitu ya. Jadi kayak guru pun ya harus memang produktif. Harus Tetap belajar. bekerja, tetap belajar betul. Iya. Ibu Fatim ini semangat belajar sekarang ini selalu Luar biasa. luar biasa. Di tengah-tengah Biasanya, Bu. kesibukannya, bocorannya PPG Ya. sekarang menyempatkan diri untuk kita hadir di tengah-tengah kita. Dan pandemi pun jangan sampai jadi alasan untuk tidak produktif. Iya, Ini betul. promo nggak sih saya ini sebetulnya? Ini di pandemi kemarin kita sempat bikin tulisan-tulisan gitu kan ya. Oh iya. Mimpi seorang guru di masa pandemi, dan sebetulnya itu adalah mimpi yang denotatif. Kita cerita ketika apa namanya ya mimpi seorang guru mimpi seorang guru yang benar mimpi gitu. Yang beneran gitu ya. Kontennya saya mimpi ketika kayak berulang jadi murid kembali begitu, kontennya seperti Oh, itu. iya. Tapi juga saya selipkan sedikit tentang harapan-harapan ataupun juga inovasi pada saat pembelajaran secara daring ketika masa pandemi ini. Itu Ibu, mungkin ya begitulah Sudah? mimpi Ada dan tambah harapan lagi? kita. Intinya meskipun pandemi kita tetap berkreasi, mengisi diri. Iya, tetap semangat mengajar anak-anak kita gitu ya, Bu Betul. ya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan dua narasumber kita. Jadi, kita berharap supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali, berkumpul di sekolah, pembelajaran bisa seperti biasanya, normal, begitu ya, Bu ya. Betul. Jadi kesimpulannya dari bincang-bincang kita hari ini, meskipun kita diterpa badai, pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk di rumah saja, ya kita sebagai guru tetap harus berinovasi, berkreasi. Contohnya seperti yang kita lakukan, mengadakan program homeschooling tadi ya Bu ya, untuk mengganti Iya. pembelajaran supaya nggak hanya daring terus Betul. itu tadi. Dan juga harapannya semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, dari narasumber mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita untuk memotivasi teman-teman kita, Pak Hari. Oke ya. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan 3 kata saja untuk teman-teman, dan ini Baiklah. juga ada wali murid yang Iya. melihat kita ya. Betul. Jadi 3 kata untuk kalian semuanya. Semangat, pantang menyerah. Semangat pantang menyerah. Kalau dari Bu Fatim, Pandemi tetap berkreasi. pandemi tetap Tetap berkreasi. Semangat pantang menyerah dan pandemi tetap Tetap berkreasi. Sekian dari kita. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. SDIT Siva, Smart, healthy, competent, and godly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.